tanggung jawab. Jagain Dela. Jangan sampai dia lepas. Del. Halo pemirsa Sadayana Detektif CRTA, berjumpa lagi bersama saya Saskia, penulis review alur cerita film horor Indonesia yang berjudul Sewu Dino. Dalam artikel film Sewu Dino ini, sedikit mengandung bocoran yang semoga saja tidak mengganggu buat kamu yang belum nonton. Sewu Dino merupakan film horor terbaru Kimo Stambowel yang telah tayang di bioskop pada tanggal 19 April tahun 2023 yang lalu. Cerita ini sempat viral saat beredar di media sosial, hingga akhirnya digarap menjadi sebuah film. Film ini disutradarai oleh Kimo Stambowel dan turut dibintangi oleh Mikha Tambayong sebagai Sri, Rio Dewanto sebagai Sugik, Martino Leo sebagai Sabdo Kuncoro, Givina Lukita sebagai Erna, Angela Artalidia sebagai Dini, Giselma Firmansyah sebagai Dela Atmojo, Karina Suwandi sebagai Karsa Atmojo, Prit Timothy sebagai Mbak Tamin, Mariam Suprabo sebagai Minah. Menariknya, kisah yang diangkat dalam film Sewu Dino ini diketahui merupakan kisah nyata yang terjadi sekitar tahun 2001. Menurut thread di Twitter, Simpleman menjelaskan kisah horor ini dia dapatkan dari seseorang yang identitasnya dirahasiakan. Sewu Dino berkisah tentang Sri atau Mikha Tambayong, seorang perempuan muda yang rela bekerja untuk keluarga Atmojo demi mendapat gaji besar buat pengobatan ayahnya. Namun, tugas Sri ternyata nggak mudah, soalnya ia harus melakukan ritual basuh sudo untuk menenangkan Dela Atmojo, cucu dari keluarga Atmojo yang terkena santet 1000 hari. Sebelum atau buat kamu yang sudah pernah menonton film Sewu Dino pada bioskop atau layar televisi di rumah, simak terlebih dahulu ulasan detektif CRTA berikut ini. Namun, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen dan bagikan video ini di sosial media. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasi agar Sadayana Detektif CRTA tidak ketinggalan informasi video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur pemirsanya. Selamat menonton. Ya, malam, Bu. Malam, Mak. Boleh saya minta tolong? Minta tolong apa? Saya mau ikut bayi. Bayi. Iya, bayi itu. Mak, bukan panti asuhan. Beneran. Emang mau jadi berapa lama? 8 tahun. Waduh. Alah, beasiswa. Itu bukan nitip. Invest. Bisa nitip apa? Sewu Dino adalah tipikal film horor slow burn, alias film yang konfliknya terbangun dengan cukup lama. Apalagi, film ini memiliki durasi sekitar lebih dari 2 jam. Wow, begitu panjang durasinya pemirsa, sehingga tidak heran jika ada penonton yang merasa bosan saat menyaksikannya, terutama pada di bagian awalnya. Namun, pemilik konsep slow burn ini sebenarnya memiliki alasan khusus, sebab penceritaan yang cukup lamban ini sangatlah berfungsi di dalam menjelaskan cerita horornya dengan lumayan dan lebih detail. Sewu Dino benar-benar menjelaskan sejumlah elemen horor yang berkaitan dengan ritual untuk Dela Atmojo secara perlahan yang dari awal hingga akhir film. Intinya, menurut Saskia, penceritaan pada film ini jauh lebih baik dan rapi ketimbang dari film pendahulunya. Pastinya Sadayana Detektif CRTA sudah pernah menonton film ini, yaitu KKN di Desa Penari. Meski begitu, konsep slow burn yang ada dalam film ini cukup berpengaruh terhadap endingnya. Soalnya pada bagian akhir dari film ini terasa cukup kewalahan atau terburu-buru di dalam menyelesaikan konfliknya karena sebelumnya terlalu bersantai dalam bercerita. Meski begitu tidak terlalu mengganggu,
penyelesaian konflik yang agak terburu-buru ini hingga membuat ceritanya menyisakan plot hole. Akting bagus dari para aktor, tapi karakternya kurang tergali dengan dalam. Sayang. Film Sewu Dino melibatkan sejumlah aktor ternama Indonesia sebagai pemainnya, mulai dari Mikha Tambayong, Rio Dewanto, Karina Suwandi, Angela Artalidia, hingga Martino Leo. Jadi, rasanya sangat wajar jika para pemain dalam film ini memiliki kemampuan ending akting yang mumpuni. Bahkan, Giselma Firmansyah yang terbilang pendatang baru berhasil tampil mencekam di sepanjang filmnya sebagai Della Atmojo. Hanya saja nih pemirsa Sadayana Detektif CRTA. Menurut Saskia, akting mumpuni dari para pemain tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh filmnya. Soalnya, penulisan karakter dalam film ini tidak terlalu mendalam sehingga latar belakang dari beberapa tokohnya kurang terungkap secara jelas. Hal ini tentunya sangat sayang hingga terjadi, karena beberapa karakter berpotensi jadi sosok yang ikonis dari filmnya dengan kemampuan akting dari aktor yang memerankannya. Namun, semoga saja Sewu Dino hanya jadi perkenalan dari sejumlah karakter tersebut, dan latar belakang mereka akan diceritakan lebih jelas pada film berikutnya. Momen horor dengan sinematografi dan scoring seadanya. Sama seperti alur ceritanya, elemen horor dalam Sewu Dino juga terbilang lebih baik ketimbang KKN di Desa Penari. Namun, perlu detektif CRTA tekankan bahwa unsur horor yang ada pada film ini masih belum berada pada level tertinggi perfilman horor Asia. Film ini masih lebih mengandalkan jump scare untuk menakuti penonton serta elemen gore yang memang sudah menjadi ciri khasnya Kimo sebagai sutradara horor. Selain itu, penggunaan efek visual CGI dan make up untuk beberapa adegan horor pada film ini juga memiliki kualitas yang biasa saja, tidaklah begitu bagus dan tidak buruk-buruk banget alias seadanya. Sama halnya dengan scoring dalam film ini yang terdengar biasa saja, walau cukup berperan untuk momen jump scare. Dalam hal ini, menurut detektif CRTA scoring KKN jauh lebih baik ketimbang Sewu Dino. Soalnya, KKN memiliki alunan musik khas Jawa yang mengiringi sepanjang filmnya dan juga menjadi salah satu faktor ikonis dari filmnya tersebut. Akhir kata, Sewu Dino memang bukan film horor yang sempurna, tetapi kualitasnya lebih baik dan jauh bisa dinikmati ketimbang KKN. Jika Sadayana tertarik, film ini bisa Sadayana temukan pada situs web resmi Detektif CRTA, Track TV. Bagaimana tanggapan Sadayana Detektif CRTA dengan review film tersebut? Share pendapat Sadayana pada kolom komentar dan ikuti terus Detektif CRTA untuk ulasan film lainnya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dalam wawasannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.